Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Arfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Nah, apa sih fungsi nonlinier itu? Sebelum sebelum fungsi nonlinier, sebelumnya ada fungsi linear. Nah, pengertian fungsi linear adalah fungsi yang ketika digambarkan ke dalam kurva, eh, akan membentuk garis lurus, sedangkan fungsi nonlinier adalah fungsi yang ketika digambarkan ke dalam grafik tidak membentuk garis lurus. Macam-macam fungsi nonlinier ini ada 4, tapi yang akan saya jelaskan hanya fungsi kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat? Kuadrat ini kan berarti pangkat 2. Dengan kata lain, fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang tingkat paling tingginya adalah 2. Fungsi kuadrat ketika digambarkan akan membentuk suatu lonceng atau biasa disebut parabola. Jadi fungsi kuadrat ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kurva atau diagram itu bakal membentuk seperti sebuah lonceng, tapi biasanya disebut parabola. Nah, parabola ini dibagi dua. Ada yang ketika digambarkan membentuk parabola vertikal dan ada yang ketika digambarkan membentuk parabola horizontal. Nah, apa sih perbedaan parabola vertikal dan parabola horizontal itu? Vertikal di sini berarti tegak. Pengertian parabola vertikal adalah ketika sumbu simetri tegak dengan sumbu Y. Sumbu simetri itu adalah ini. Ini sumbu simetri, ini sumbu Y. Di sini ada diagram kartesius. Sumbu simetrinya tegak dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Eh, Jadi dalam parabola vertikal itu ada parabola yang terbuka ke atas dan ada parabola yang terbuka ke bawah. Dua-duanya sumbu simetrinya tegak dengan sumbu Y. Sedangkan parabola horizontal itu berarti mendatar. Pengertiannya, ketika sumbu simetri sejajar dengan sumbu X. Di sini adalah sumbu X-nya, kemudian ini adalah sumbu simetrinya. Nah, dalam parabola horizontal akan membentuk dua bentuk parabola, yaitu parabola yang terbuka ke kanan dan parabola yang terbuka ke kiri. Dua-duanya ini sama-sama sejajar dengan sumbu X, sumbu simetrinya. Kemudian ada fungsi umum. Fungsi umum dalam parabola vertikal adalah Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Di mana posisi kuadratnya, posisi pangkat 2-nya itu ada di X. Sedangkan fungsi umum untuk parabola horizontal adalah X sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C. Posisi kuadratnya ada di Y. Jadi dari fungsi umum ini kita bisa tahu parabolanya itu bakal ngebentuk ke parabola yang mana, Pak? Apakah parabola vertikal atau parabola horizontal? Jadi bisa kelihatan dari soalnya. Contoh soalnya Y sama dengan 2X pangkat 2. Terus berapa? Itu kita bisa tahu, oh berarti ini parabola yang vertikal. Kebalikannya, kalau yang soalnya X sama dengan berapa, kita bisa tahu kalau parabolanya itu bakal ngebentuk parabola horizontal. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri gitu. Nih, di sini saya akan bahas parabola vertikal. Parabola vertikal tadi pasti punya dua kemungkinan gambar, dua bentuk gambar. Yang pertama terbuka ke bawah, kemudian ada terbuka ke atas. Di setiap parabola ini pasti mempunyai titik puncak. Untuk parabola yang terbuka ke bawah, titik puncaknya itu berada di titik tertinggi. Jadi titik puncaknya sekaligus menjadi titik maksimum. Sedangkan yang terbuka ke atas, titik puncaknya ini berada di titik yang paling bawah, yang paling rendah. Sehingga titik puncak pada parabola yang terbuka ke atas itu menjadi titik minimum.
Rumus untuk mencari titik puncak adalah min B per 2A, min B pangkat 2, min 4AC per 4A. Di dalam titik puncak itu pasti ada titik X dan titik Y. Nah, rumus-rumus ini, rumus min B per 2A untuk mencari titik X, kemudian min B pangkat 2, min 4AC per 4A ini untuk mencari titik Y. Nah, untuk mengisi B, A, C ini, koefisien-koefisiennya itu, konstan. Ya, untuk mencari berapa sih B-nya, A-nya, itu kita lihat dari fungsi umumnya. Biasanya ada dalam soal. Ini ada contoh soal, Y sama dengan 2X pangkat 2, min 3X plus 5. Berarti A-nya adalah 2, karena dia di depan ini, apa namanya, X kuadrat ini. A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah min 3. Jadi kalau bentuknya min atau plus itu tetap kita bawa. Kalau di depannya min ya berarti min 3, kalau plus ya plus plus kayak gitu, positif 3. Jadi minnya tetap kita bawa. Yang C-nya adalah 5. Nah, nanti angka-angka ini bisa kita masukin ke dalam rumus titik puncak. B-nya berarti min, min 3, kemudian A-nya adalah 2, kayak gitu. Di sini ada beberapa kemungkinan bentuk parabola vertikal. Ada 6 kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika menggambarkan fungsi kuadrat parabola dalam parabola vertikal ke dalam grafik. Jadi untuk jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi jika kita menggambarkan fungsi kuadrat pada parabola vertikal. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini bisa dilihat dari nilai A dan D atau diskriminan, di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2. Kemudian diskriminannya ini bisa kita peroleh dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC. Kemudian ada satu lagi yang harus garis bawahi, jika A-nya positif berarti terbuka ke atas, kemudian jika A-nya negatif berarti terbuka ke bawah. Nah, diskriminan ini yang menentukan titik potongnya. Di sini kita contoh ke kemungkinan yang pertama, A lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Berarti A lebih dari 0, A-nya positif. Berarti gambarnya terbuka ke atas. Kemudian D-nya lebih dari 0, D lebih dari 0. Berarti berpotongan di 2 titik pada sumbu X. Nih, A-nya terbuka ke atas, kemudian D lebih dari 0, berpotongan di 2 titik. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kalau D-nya lebih dari 0. Kemudian di kemungkinan yang kedua, A-nya lebih dari 0. A lebih dari 0 berarti positif. Terbuka ke atas, D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, artinya berpotongan di satu titik pada sumbu X. Pada sumbu X, ini A-nya terbuka ke atas, D sama dengan 0, berpotongan di satu titik. Ini hanya ada satu titik, karena D-nya sama dengan 0. Diingat lagi kalau D ini yang menentukan titik potong. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ada A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. A lebih dari 0 berarti terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian D kurang dari 0. Jika D-nya kurang dari 0, artinya tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X berarti tidak ada titik yang memotong apapun, kayak gini. Kemudian kemungkinan yang keempat, A-nya kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti A-nya negatif. Jika A-nya negatif berarti gambarnya terbuka ke bawah. D-nya lebih dari 0.
D-nya lebih dari 0. Tadi itu kalau D-nya lebih dari 0 berarti berpotongan di 2 titik. Di sini titik yang pertama, ini titik yang kedua, A-nya terbuka ke bawah. Kemungkinan yang kelima, A-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0. A kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. D sama dengan 0 artinya berpotongan di satu titik pada sumbu X. A-nya terbuka ke bawah, D-nya berpotongan di satu titik. Kemudian kemungkinan yang terakhir, kemungkinan yang keenam, ada A kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. A kurang dari 0 artinya terbuka ke bawah. D kurang dari 0 artinya tidak memotong sumbu X. Jadi gambarnya kayak gini. Diingat lagi kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif berarti terbuka ke bawah. D lebih dari 0 itu artinya memotong di dua titik. D sama dengan 0 artinya berpotongan di satu titik. Kemudian D kurang dari 0 artinya tidak memotong sumbu X. Oke. Ya, lanjut. Di sini ada contoh soal Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. Y sama dengan, ini artinya parabola vertikal. Ini fungsi umum parabola vertikal. Berarti kalau parabola vertikal ada dua kemungkinan gambar, yaitu parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Kita kerjain. Oke, ini adalah contoh soalnya Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. Diketahui A-nya berarti A. A-nya berarti berapa? Di depan angka X ini anggaplah ada angka 1. Berarti A-nya 1. Kemudian B-nya yang ini min 8. B min 8. Kemudian aduh, sorry. Kemudian C-nya 12. C-nya 12. Yang pertama kita cari titik puncaknya. Titik puncak TP. Rumusnya adalah TP sama dengan min B per 2A min B per 2A, kemudian min susah ya. Min B pangkat 2 4A C per 4A. Oke, kita masukin aja angka-angkanya. Ini kan udah ada ya, tinggal dimasukin. Sama dengan
Oke, kita pause dulu biar gak terlalu lama. Oke, tinggal kita masukin min B. B-nya di sini adalah min 8. Minnya tetap jadi min min 8 per 2A. A-nya adalah 1. 2, A-nya adalah 1. Kemudian min, tulis lagi min B pangkat 2. B-nya adalah min 8. Min 8 pangkat 2. Min 4 AC 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 12 per 4 A 4, A-nya 1. Kemudian min dikali min dikali min plus jadi 8, 2 dikali 1 2. Ini min ketemu min 8 pangkat 2 jadi 64, positif 64. Sorry, ini minnya tetap 64 min 48. 48 dari 4 kali 1 4, 4 kali 12 jadi 48 per 4. Dari 4 kali 1 4. 8 per 2 hasilnya adalah 4. Ini 16 dikurangi 48 hasilnya adalah 16. Min dikali 16 adalah min 16 per 4. Jadi min yang ini hasil kari dari min 16 ya. 16-nya itu dari 64 dikurangi 48. Min 16 per 4. Kita sederhanakan lagi, min 16 dibagi 4 adalah min 4. Jadi ini ketemu hasilnya 4 min 4. 4 ini adalah untuk titik X. Aduh, sorry. 4 ini untuk titik X, kemudian min 4 untuk titik Y. Karena tadi sebelumnya sudah dibahas kalau rumus yang ini adalah untuk hasil titik X, kemudian rumus yang ini untuk hasil Y. Jadi ini X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 4. Sorry. Oke. Nah, mencari titik potong ini masuk ke step yang pertama. Oke, tadi itu adalah step yang pertama. Step yang pertama adalah mencari titik puncak. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua adalah mencari titik potong sumbu Y. Ini kita buat menggambarkan grafik ya, untuk menggambarkan grafik, untuk mencari juga nilai X dan Y-nya. Kemudian step yang kedua mencari titik potong sumbu Y. Tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y untuk mencari titik ya potong sumbu Y di sini X sama dengan jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini kita ganti X-nya itu menjadi 0. Tadi soalnya itu Y sama dengan X pangkat 2 min 8X min 8X plus 12.
plus 12. Jika X-nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, berarti kita substitusikan X-nya menjadi 0. 0 pangkat 2 sudah pasti hasilnya 0. 8, X-nya kita ganti 0. 8 kali 0 juga hasilnya 0. Jadi sisa 12. Berarti Y sama dengan 12. Ini adalah titik potong sumbu Y. 0,12. 0,12 titik potong sumbu Y. Ini udah gitu. Udah ketemu. Kemudian step yang ketiga kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Kalau tadi di sumbu Y X-nya sama dengan 0, berarti di sumbu X, Y yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Tinggal kita substitusiin aja Y-nya ke 0. Berarti di dalam soal yang ini nih kita ganti Y-nya menjadi 0. 0 sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2. Ini 2. 2. Min 8X plus 12. Kalau sudah seperti ini, kita bisa cari yang hasilnya itu pakai faktorisasi atau pakai rumus. Karena di sini saya mau pakai rumus aja. Nama rumusnya adalah rumus ABC. Rumus ABC. Rumus ABC. Rumusnya adalah, ini kita cari titik X. X1, 2. X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 min 4 AC per 2A. Dah, langsung kita substitusiin aja nih huruf-huruf yang ini pakai angka-angka yang udah diketahui tadi. B-nya adalah min 8. Nih, B-nya adalah min 8. Min B-nya min 8. Plus minus akar dari B pangkat 2 min. Ini sebenarnya hasilnya tuh udah kita
cari tadi ya, B pangkat 2 min 4AC, karena B pangkat 2 min 4AC ini sama aja kayak rumus diskriminan. Sebenarnya bisa langsung ini akar dari D gitu, tapi biar lebih jelas kita tulis aja B pangkat 2 min 8 min 8 kemudian min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 12. 2A, 2 kali 1. 2 kali 1. Kemudian kita jumlahkan. Min dikali min hasilnya plus. Jadi 8. 8. Plus minus. Plus minus. Min. Oh ini. Min 8 pangkat 2. Sorry. Min 8 pangkat 2. Aduh. Yaudah itu min 8 pangkat 2. Min 8 dikali min 8 hasilnya positif 64. Akar dari 64 min 4 kali 1 min 4 kali 1 min 4 min 4 kali 12 min berapa? Min 48. Min 48 min 48 per 2. Oke. Min 48 per 2. Garis dulu. Delapan hasilnya ya, hasil jumlahkan, kita hilangin akarnya, ini 8. 64 dikurangi 48 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi 8 plus minus minus 4 per 2. X1-nya X1 sama dengan 8 plus 4. 8 plus 4 per 2 sama dengan 8 ditambah 4, 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6. Ini berarti yang pertama 6,0. 6,0. Yang pertama adalah 6,0. Kemudian X2-nya 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 8 min 4 per 2. 8 dikurangi 4 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi yang kedua adalah 2
Oke, ini kita udah dapet titik-titiknya. Ada titik puncak, titik potong sumbu Y, kemudian ini ada titik potong sumbu X. Ini. Sekarang tinggal kita buat dalam diagram. Diagram kartesius. Oke, ini garisnya. Garis di sini ada sumbu X. Di sini ada sumbu Y. Ini titik yang pertama tadi, titik yang pertama tadi ada titik yang pertama tadi ada sumbu Y-nya itu 12. Kita anggap aja 12 itu di sini. Ini adalah 12. 12 dari mana? Dari sini. Titik potongnya. Kemudian X-nya ada 6 dan ada 2. Kita anggap di sini 2. Di sini 2. Kemudian di sini 6. Di sini 6. Oke. Kemudian titik puncaknya. Ini kita sekali nih. Titik puncaknya. Titik puncaknya tadi 4, min 4. 4-nya adalah X, berarti kita di sini. Ini adalah 4. Kemudian min 4-nya adalah Y di sini. Min 4. Udah deh, tinggal kita garis. Kita garis. Oke. Ini titik puncak. Tuh. Parabolanya jadi parabola yang terbuka ke atas. Kenapa? Karena tadi dari soalnya aja ini X pangkat 2 itu A-nya udah lebih dari 0, A-nya positif. A-nya positif. Kalau A-nya positif berarti parabolanya terbuka ke atas. Kemudian D-nya, tadi D-nya adalah lebih dari 0. Berapa tadi D-nya? D-nya adalah ini rumus untuk mencari D, berarti D-nya adalah 40. Akar dari 16 lebih dari 1 berarti berapa D-nya? 4. Jadi titiknya ada 2 titik. Titik 2 sama titik 6. Selesai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.